warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah musholah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas nikmat dan juga anugerah-anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan materi yang kita lakukan pada setiap malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah kaki kita mendapatkan balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bagi yang mampu, baik mampu secara fisiknya maupun mampu secara finansialnya, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Baitullah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita yang tahun ini diberikan kesempatan untuk berangkat haji, mudah-mudahan dijadikan hajinya haji yang mabrur, diberikan kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah hajinya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan hingga pulang lagi ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Laisal jaza, tidak ada balasan bagi orang yang berangkat haji dan hajinya diterima illa jannah, kecuali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga di bulan Dzulhijjah ini ada amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, ma'amila banu Adam yawman nahr, tidak ada amalan dari seseorang pada hari nahar,
yakni hari Idul Adha, min amalin, dari amalan-amalan ahabba ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah, min iraqihi ad-dam, yakni mengalirkan darah kurban, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha, yakni berkurban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati, karena hewan kurban kita yang kita keluarkan taqarruban ilallah akan datang pada hari kiamat, bikuruniha wa aqlabiha, dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqabu minallahi bimakanin qabla an yaqa'a al ard, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima persembahan hamba tersebut sebelum darah hewan kurban tersebut menyentuh tanah. Maka fatibu biha nafsa, maka ikhlaskanlah di dalam kalian berkurban. Amalan yang kedua yang dianjurkan dan sangat-sangat ditekankan, bahkan sangat dicintai oleh Allah, adalah berkurban. Mahwar kurban, kurban itu secara bahasa ya adalah al-udhiyah. Ya, ada yang namanya udhiyah, ada yang namanya aqiqah. Jenis hewannya ini akikah dengan kurban dalam segi kambingnya sama syarat-syaratnya. Nah, kalau udhiyah atau yang biasa kita kenal dengan kurban, apa sih? Yaitu hiya ma yudbahu, yakni hewan yang disembelih minan na'ami, dari hewan-hewan ternak. Hewan ternak isinya apa? Dalam hadis dijelaskan kambing, sapi, dan onta. Berarti selain dari hewan ternak ini tidak mencukupi, ya. Jadi kurban adalah hewan yang disembelih dari hewan ternak taqarruban ilallah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, min yaumi Idin Nahr, dimulai dari hari raya Idul Adha ila akhiri ayyamit tasyrik, waktunya sampai dengan akhir hari tasyrik. Berarti waktu berkurban itu waktunya lebih panjang dibanding bayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu waktu kewajibannya dimulai dari tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan, berarti masuk malam Idul Fitri sampai keluarnya fajar, sampai imam naik ke mimbar, itu selesai kewajiban daripada zakat fitrah. Tapi kalau kurban itu diperluas dari mulai hari raya Idul Adha, ya, dari keluarnya fajar shadiq, berarti masuk waktu naiknya matahari, berarti waktu isyraq, waktu tulu, ya, waktu diperbolehkannya kita melakukan sholat sunnah isyraq, ya. Jadi mulai matahari naik sampai kapan? Sampai akhir hari-hari tasyrik. Berarti mulainya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, ini hari-hari dianjurkan, disunahkan bagi kita untuk berkurban. Bagi siapa? Bagi yang mampu, ya. Mungkin di hari pertama kita lagi belum punya rezeki, nggak sunah, ya. Pas hari kedua, hari raya Idul Adha, bilalah dapat rezeki nomplok, usahanya maju atau rumahnya laris yang lagi ditawarkan, maka boleh kita
atau masih tetap disunahkan bagi kita untuk berkurban. Itu waktunya 4 hari. Ya, waktu kesunahan atau pelaksanaan daripada ya penyembelihan hewan kurban. Ini perlu dipahami. Ya, jadi kurban itu artinya adalah hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha sampai dengan akhir hari dari hari-hari tasyrik. Yusannu muakkadan li hurril madinah. Hukumnya ini sunnah muakkad. Jadi hukum daripada berkurban itu adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang merdeka. Nah, kita ini statusnya bukan budak, ya, statusnya orang yang memiliki kebebasan. Kemudian qadirin, yang kedua dia mampu untuk berkurban. Mampu dalam artian orang tersebut orang yang mayyaqdiru 'alaiha fadilatun an hajatihi wa hajati mamnunihi yaumal 'idi wa ayamit tasyrik, yakni orang yang mampu, yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggungnya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Pas misalkan hari raya Idul Adha kita punya duit 10 juta, cukup untuk kebutuhan kita, cukup untuk kebutuhan orang-orang yang kita tanggung, maka Anda memberi kesunahan untuk melakukan yang namanya kurban. Jadi kelebihan ya dari nafkah untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita pada 4 hari yang disunahkan itu. Ya, sunnah muakkadah sangat-sangat ditekankan bagi orang yang mampu. Maka bagi orang yang mampu kemudian dia tidak melaksanakan ibadah kurban, hukumnya makruh. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang dia memiliki kelebihan rezeki, keluasan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali orang tersebut mendekati tempat sholatku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman yang bersifat tidak sukanya Nabi, bencinya Nabi, tidak senangnya Nabi terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban. Kalau bahasa anak tongkrongannya terus sebenarnya nongkrong mau berkurban, pelit rumah. Kalau bahasa anak tongkrongan gitu. Kalau mau rokok, kalau udah kayak goreng golok, kris, atuh, lu suruh jangan nongkrong berkurban. Perhitungan banget, kata Nabi begitu tuh. Orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, ya jangan dekat-dekat tempat sholat. Ya, bukan ayat hadis ini tidak menunjukkan kewajiban, tetapi kesunahan yang sangat-sangat ditekankan, terutama bagi orang yang mampu. Berbeda kalau dia tidak mampu, ya maka tidak ada kesunahan bagi dia untuk berkurban. Tidak boleh memaksakan diri di dalam berkurban. Ini dia udah gak mampu, untuk kebutuhan sehari-hari dia masih kurang, dia minjam ke bank buat beli kurban, ya, yang ada beban untuk dia sendiri. Nah, itu gak perlu sampai seperti itu. Ini kelebihan. Yang namanya kelebihan itu adalah harta yang melebihi dari kebutuhan sehari-hari kita, ya. Makanya di dalam bab zakat fitrah, zakat mal, itu kan ditasawufkan
orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, itu kan ada 8 golongan. Yang pertama orang fakir, orang miskin. Siapa sih orang dikatakan fakir? Orang fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan, pendapatan sama sekali. Itu orang fakir. Ya, berarti untuk kehidupannya dia hanya berpangku tangan, pasrah, meminta kepada belas kasihan orang. Kalau miskin, siapa orang miskin? Nah, orang dikatakan kismin, orang yang memiliki penghasilan pendapatan, tapi penghasilannya ini divisit, ya, di bawah pengeluarannya. Contoh, dia memiliki kebutuhan hidup sehari-hari sebesar 100.000. Pengeluaran untuk kehidupan dia, untuk makan dia, untuk keluarga dia, itu total habis 100.000. Tapi penghasilan dari kerjanya dia cuma dapat 50.000 atau 80.000. Maka itu dikatakan orang miskin. Ya, pengeluaran dengan penghasilannya ini lebih banyak pengeluarannya. Nah, ini dikatakan orang fakir dan orang miskin. Mereka lah orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena orang-orang yang menerima zakat itu telah ditentukan oleh Al-Quran, bukan pilihan kita, bukan. Mentang-mentang kita senang sama orang tersebut, terus kita bagi dia zakat, tidak begitu. Dia orang susah, orang miskin, tapi kita nggak suka sama dia, jangan dibagi dia mah. Nggak suka sama dia, dia bagi zakat. Bukan begitu cara pembagian zakat. Dan juga pembagian dari hewan kurban, bukan begitu, bukan berangkat dari sentimen kesenangan, sentimen ketidaksenangan, bukan. Tapi udah ditentukan oleh Allah siapa mereka yang berhak untuk menerimanya. Ada 8 golongan. Mau kita benci sama dia, kita suka nggak suka sama dia, kalau memang dia orang yang mustahik berhak menerima, dia berikan. Gitu. Kadang-kadang ada sentimen ya, ketidaksenangan, akhirnya dia padahal orang yang berhak kalau kita bagi dolim. Karena harta zakat itu adalah hakikatnya milik dari golongan itu, bukan harta kita. Harta kita sudah berkewajiban zakat. Nah, maka yang dikeluarkan itu bukan hak kita, hak para mustahik. Nah, ketika ya kita ada pemimpin atau ada orang yang memerintahkan kita untuk bayar zakat, justru kita seharusnya terima kasih. Karena orang-orang tersebut ini hanya berusaha untuk mengambil hak orang lain yang ada pada diri kita. Gitu loh. Berusaha untuk mengambil hak para mustahik yang berhak menerima zakat dari harta kita. Hak mereka yang diambil dari harta kita. Makanya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan membayar zakat itu diperangi. Bunuh tuh orang-orang yang membayar zakat. Nah, kalau sekarang, kalau di kita orang yang membayar pajak tiap hari diteror, di WA sampai RT, woi PBB belum bayar, ya. Dan itu disebar di grup kan jadi malu, ya. Kalau di kita dia bayar pajak bisa di grup PBB, siapa aja belum bayar, keluarga ini jadi tahu dari tetangga, ini dia bayar juga kan gitu ya, Pak Mahmud ya. Kalau teror terus, dia mau nggak mau dibayar PBB, tanah dia, ya disuruh bayar pajak itu, bukan zakat. Tapi zakat itu hak orang lain. Nah, sama di dalam masalah kurban. Bedanya kalau kurban itu tidak khusus hanya pada orang fakir dan miskin, boleh diberikan kepada orang kaya. Kalau zakat nggak boleh. Yang jadi pembeda kalau kurban, daging kurban diberikan kepada orang miskin itu menjadi hak milik. Kalau bahasa Arabnya ditamlik, memberikan hak sepenuhnya daging tersebut kepada orang fakir dan miskin. Tapi kalau kepada orang kaya, ya
lil hurmah atau lil dohaya, atau tujuannya untuk suguhan. Ya, bahasa kalau kita namu ke rumah orang dikasih suguhan, ya, maka statusnya bukan pemilik, bukan menjadi pemilik itu orang kaya, hanya suguhan saja. Maka ketika itu statusnya bukan menjadi pemilik, kalau bagi orang kaya tidak berhak untuk menjual daging tersebut, tapi kalau bagi orang fakir, orang miskin boleh dia jual dagingnya. Ini perbedaannya. Misalkan kita orang kaya nih mampu, ya bukan termasuk orang fakir, bukan termasuk orang miskin. Ya kita bisa menilai diri kita sendiri nih, gua kaya atau miskin nih, gua fakir atau miskin. Namanya fakir gak punya pekerjaan sama sekali, pengangguran. Ini kayak saya pengangguran nih, kan saya nggak kerja ya, gak punya pendapatan sama sekali. Atau orang miskin punya pekerjaan, dia punya pendapatan, tapi pendapatannya lebih rendah dari pengeluarannya. Misal saya pengeluarannya banyak, lu banyak utangnya, utang bank, utang motor, utang HP, kredit panci, kredit mesin cuci, kredit AC, kredit. Iya, yang hasil lu 10 juta juga gak cukup lu banyak utang, banyak utangnya. Ya ini kadang-kadang beban itu kadang-kadang apa namanya, berusaha kita sendiri yang apa yang menimbulkan gitu loh. Makanya sering saya sampaikan, kita harus bisa membedakan kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Ini sering saya sampaikan bolak-balik. Kebutuhan hidup apa sih? Kebutuhan hidup ya, kebutuhan kita untuk bisa hidup, contohnya makan. Berarti kalau sehari hitungannya berapa? 3 kali, oke 3 kali, yang penting gak kelaparan. Berarti nggak perlu yang mewah-mewah, cukup kebutuhan, namanya kebutuhan. Yang kedua, sandang, pakaian yang sekiranya bisa menutup aurat. Kalau saya mahal-mahal, yang penting bisa menutup aurat. Yang ketiga, papan rumah, biar kita nggak kehujanan, nggak kepanasan, bisa neduh. Nah, itu namanya kebutuhan pokok. Nah, kalau itu sudah seperti terpenuhi, berarti kan kita sudah memenuhi kebutuhan hidup kita. Selebihnya itu kelebihan. Berarti kalau kita sudah melebihi dari makan kita, baju udah punya, makan sehari paling berapa sih, terus penghasilan kita berarti Anda bukan orang fakir. Nah sekarang bukan mementingkan kebutuhan hidup, tapi lebih mementingkan kepada gaya hidup. Dia beli HP yang mahal, iPhone, ya nggak puas sudah punya HP yang mahal, dia masang wifi, tagihan tiap bulan ketahuan. Nggak puas dia udah masang wifi, dia masang ini, ya itu kan bukan kebutuhan. Kita nggak punya HP nggak mati, kalau nggak makan mati, itu kebutuhan. Itu bedain. Motor udah punya, keren bagus, sudah cukup 1, ini nambah 2, nambah 3. Berarti kan bukan kebutuhan itu. Oke, zaman sekarang motor itu kebutuhan karena menjadikan kendaraan kita cukup 1 yang bisa kita gunakan transportasi bolak-balik, boleh-balik kita ini nambah lagi. Beli mobil juga, motor juga. Wah, itu namanya gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Itu Pak Ustaz, ya Allah, penghasilan saya untuk menutupi keseharian bulanan saya nggak cukup. Gaji ini berapa? 10 juta Pak Ustaz. Kok bisa nggak cukup 10 juta? Itu tadi banyak cicing, banyak gaya hidup. Jadi harus beda. Jadi hidup itu tujuannya apa sih? Untuk ibadah. Maka mana yang gaya hidup, mana kebutuhan itu kita bedakan. Selesai, hidup itu enak sebenarnya. Menikmati hidup itu kadang-kadang beban masalah itu kita buat sendiri. Iri sama tetangga, iri sama teman, iri sama orang lain, akhirnya dia paksakan, gak mampu dibantu karena iri. Kalau orang itu gak perlu iri sama orang, dia hidup santai, kita gak peduli. Ya, yang penting udah bisa makan, ya mau berak, tinggal berak,
ya baju dia tinggal pakai, rumahnya sama gak kehujanan. Motor mau motor Beat, Fiction, NMAX, PCX, ya sama, dari sini ke pasar ya sama jalan tempuhnya, sama-sama bawa motor. Ya bedanya cuma keren gaya doang. Tapi kan orang belum tentu berarti gaya enggak. Kadang-kadang kita gaya gengsi. Motor Supra, motor apa, ke kampung dua ya sama, rasanya sama naik motor. Nah, yang menjadi beda apa? Gengsi, gaya itu sebenarnya. Kalau kebutuhan motor butut juga orang sama, sampai kemana juga berbeda. Ya cuma rasanya bukan yang motor mahal, ya mungkin seperti itu. Karena ini perlu dibedakan ya. Jadi di dalam pentasawufan hewan kurban itu bedanya boleh diberikan kepada orang yang kaya. Tapi daging kurban di tangan orang kaya itu bukan menjadi hak milik hanya suguhan yang diberikan oleh orang yang berkurban. Maka ketika orang kaya menerima daging kurban, tidak boleh bagi dia untuk dijual. Karena sifatnya bukan kepemilikan. Suguhan silakan dimakan, dimasak, dimakan sama keluarga boleh. Tapi kalau ke fakir miskin itu jatuhnya daging kurban yang diberikan kepada fakir dan miskin itu hak kepemilikan. Ya mungkin dia lagi butuhnya beras, di rumah lagi gak ada beras, dikasih daging 2 kilo, 2 kresek, sekresek sekilo misalkan. Dibawa ke pasar, dia jual buat beli beras, kan boleh. Malah lebih bagus buat makan bareng-bareng beras kenyang. Kalau daging kan lama masaknya, bumbunya mahal, apa dijual. Kalau sengaja saya jual, urus saja boleh. Kalau emang ada itu orang fakir, orang miskin, jual lah tuh, cari tukang sate, jual-jualin daging kambing ya. Sekresek 30.000, 30.000, ya cari dia di masjid daging korban, ya kumpulin kayak nggak masalah, dia jual karena sudah menjadi hak milik. Tapi bagi orang yang mampu, orang yang kaya, bukan hak milik. Ya, jadi harus dibedakan ya di dalam masalah pentasawufan. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, bukan hadis Nabi tapi pendapat ulama, yahrumu alal mudahi bai'u syai'in minal udhiyah min lahmiha aw syikriha aw jilbiha fayahrumu aidan ja'luhu ujratan li jazaa walau kanat al-udhiyah tatawu'an. Jadi haram hukumnya bagi orang yang berkurban menjual sesuatu dari hewan kurbannya, baik min lahmiha dari dagingnya, au sya'riha atau rambutnya, au jilbiha atau kulitnya. Wa yahrumu ja'luhu ujratan, begitu juga haram hukumnya menjadikan ya kulitnya atau kepalanya ujratan sebagai biaya ongkos lil jazari bagi orang yang memotong, walau kanat al-udhiyah tau'an, walaupun hewan kurbannya itu hewan kurban sunnah. Nah, ini posisinya bagi orang yang berkurban. Nggak boleh hewan kurban yang dia kurbankan dijual dari salah satu anggotanya, entah itu kepalanya, entah itu kulitnya, entah itu kakinya, itu nggak boleh. Atau dijadikan sebagai ongkos biaya atas ya pemotongan dari hewan kurban kita. Kemudian caranya bagaimana? Nah, ini penting ya bagi panitia yang mengadakan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Status panitia berarti di dalam permasalahan kurban adalah sebagai wakil dari muwakil.
Berarti dalam akad transaksinya adalah transaksi akad wakalah. Apa wakalah? Perwakilan. Berarti orang yang berkurban memasrahkan hak ya perwakilannya dia kepada panitia. Maka panitia ini menjadi wakilnya orang yang berkurban. Maka status wakil ini sama dengan status wakil orang yang berkurban. Pahami? Status wakil sama dengan status wakil orang yang mewakilkan, karena dia sebagai tangan kanan itu loh. Contoh kayak penjual beli rumah, nih saya wakilin, nggak usah jual beli rumah anak, saya sebagai wakil, maka posisinya saya sama seperti posisi orang yang saya wakili, itu namanya wakil atau dalam akad wakalah, kecuali nanti ada syarat-syarat tertentu. Maka dari panitia juga ya statusnya bagi dia tidak boleh menjual dari kulitnya, kepalanya ya, dan juga ya tidak boleh memakan daging kurban yang sifatnya hewan kurban wajib ya. Jadi kalau hewan kurban wajib, jadi kan dalam kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kapan kurban itu menjadi wajib? Yang pertama, ketika dia bernazar akan berkurban pada tahun ini. Saya pengen bernazar, Pak Ustadz, saksikan saya pengen bernazar hari ini atau tahun ini saya pengen berkurban. Maka Anda memiliki kewajiban untuk berkurban tahun ini. Hewan yang Anda kurbankan itu namanya kurban wajib. Maka statusnya dari hewan kurban wajib tersebut, kita sebagai pengkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban. Semuanya wajib dibagikan kepada para muslimin. Kita sendiri yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari dagingnya kalau kurbannya kurban wajib. Kapan kurban tersebut menjadi kurban wajib? Yang pertama, ketika dinadarkan. Yang kedua, ketika mengiltizamkan, menetapkan ya hewan tersebut statusnya bisa menjadi hewan kurban wajib ketika Anda menetapkan. Contohnya ya, dia jalan ke mana, misalkan ke tempat-tempat kandang kambing atau kandang sapi, kadang-kadang di mana di situ dijual hewan-hewan kurban. Nah kemudian ya di dalam dia melihat-lihat hewan tersebut, dia mengatakan seperti ini ya, ja'altu, aku jadikan ya hadal hewan ini sebagai kurban. Maka seketika itu yasiru bihi adkhiyatan wajibatan ay min jahlihim bima yatarattabu ala dzalika, karena ketidakpahaman kebanyakan dari kita ya. Jadi menjadikan hewan dari hewan yang ada, yang kita lihat contohnya gini, ini saya jadikan hewan ini sebagai hewan kurban, maka seketika itu hewan tersebut menjadi hewan wajib. Ya, lagi lihat kandang kambing, ini bagus banget nih, gua beli Pak, bisa jadikan hewan kurban ya, nanti gua ke musola. Maka hewan tersebut menjadi hewan wajib karena dia mengilzam, menetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban yang dia kurbankan pada tahun ini. Maka hewan tersebut hukumnya menjadi hewan wajib dan dia tidak boleh memakan sedikit pun dari daging hewan kurban tersebut. Nah, panitia secara otomatis karena dia menjadi wakil dari muwakil, statusnya sama.
Kalau di situ hewan kurbannya hewan kurban wajib, bagi panitia juga tidak boleh memakan, mengambil bagian dari hewan kurban tersebut. Ya, kecuali kalau kurban sunnah, dan itu pun harus seizin dari orang yang berkurban. Ya, maka di dalam kepengurusan misalkan panitia kurban, karena dia statusnya sebagai wakil, maka ada win-win solution, cara bagaimana memecahkan permasalahan ini. Ya, maka si panitia ini dia meminta izin agar mendapatkan bagian jatah dari hewan kurban, itu diperbolehkan. Usahakan panitianya ya yang menjadi wakil ini hanya 1 atau 2 orang, jangan semua panitia jadi wakil. Ya, untuk yang lain ini hanya sebagai pekerja yang tentunya namanya orang kerja mendapatkan ujroh atau upah. Nah, upah itu bisa diambil dari orang yang berkurban. Misalkan harga kambing 3 juta, maka untuk biaya ongkos potongnya dan juga untuk biaya membersihkannya 200.000 atau 300.000 per kambing. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konsumsi atau upah orang-orang yang membantu. Karena kesunahan kurban itu ya hak untuk individu dari kita, bukan kesunahan yang dilakukan oleh mushola, masjid. Sama seperti akikoh. Akikoh sunahnya buat siapa? Ya kalau kita punya anak ya kita akikoh. Nah, kurban juga begitu. Kalau kita punya rezeki keluarga ya ada sepotong kurban, sunah dipotong sendiri, bagiin sendiri, potong sendiri. Lebih utama potong sendiri. Itu yang potong di rumah ente, yang potong di mana, kesunahan kita. Dan berhubung di Indonesia ini orang yang kompak-kompak, jadiin aja panitia di masjid, di mushola. Bukan kesunahan masjid, itu kesunahan kita yang berkurban. Jangan sampai kita berkurban malah membebankan masjid, pakai air masjid, ngotori tempat masjid, ya. Terus kita enggak memberikan kontribusi biaya untuk masjid, dolim. Anda berarti mengambil hak masjid dengan tanpa ya keperluan itu kan bukan keperluan masjid kurban, keperluan kita yang berkur. Contoh keperluan masjid apa? Contohnya jamaah, itu keperluan masjid. Ya, butuh marbot untuk ngepel, bersih-bersih masjid, digaji, ya itu keperluan masjid, nggak apa-apa, diambil dari bekas masjid. Butuh imam, kalau nggak ada imamnya mungkin dia digaji, nggak apa-apa, itu buat kebutuhan bayar listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masjid itu boleh diambil dari uang masjid. Nah, ini kurban bukan untuk kepentingan masjid, kepentingan musola, tapi kepentingan orang yang berkurban. Maka ketika menggunakan air masjid atau air musola, ya minimal bayar kontribusi lahan, nyewa ke masjid. Dan bukan kepentingan masjid, kepentingan orang yang Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan kurban di masjid-masjid atau di musola-musola. Jangan sampai menggunakan fasilitas masjid, karena itu bukan untuk kepentingan masjid, tapi kepentingan orang yang berkurban. Maka bayar nyewa tempatnya, pakai airnya bayar karena pakai air masjid. Ya, biar ibadah kurbannya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu dipahami ya. Di kurban adalah hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak, ya, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, hewan ternak yang bisa dijadikan kurban ini ada 3 kategori. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga
Nah, kambing memiliki dua jenis, ada kambing musinnah atau kambing kacang, ada kambing domba. Nah, kalau kambing kacang dikatakan cukup sah untuk digunakan hewan kurban, syaratnya dia sudah sempurna berusia 2 tahun. Tahu kambing kacang? Kambing Jawa, ya, yang punya panjang, yang badannya tinggi, nah, itu namanya kambing kacang, kambing Jawa. Nah, dia sah digunakan untuk berkurban ketika sudah sempurna usia 2 tahun. Nah, kalau kambing gibas atau kambing domba, itu yang bulunya kriwil-kriwil putih, nah, itu ketika dia sudah berusia 1 tahun atau belum berusia 1 tahun tapi giginya udah poel, udah tanggal. Kalau orang yang sering pernah miara kambing pasti tahu ya Bang Muhammad ya, udah poel, udah tanggal. Walaupun belum 1 tahun, baru 6 bulan, 8 bulan, tapi udah tanggal giginya, sah. Ini kalau kambing domba. Nah, antara kambing domba dengan kambing kacang ini lebih utama mana? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya, la tazbahu illa musinnatan, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali kambing musinnah. Kambing musinnah itu kambing Jawa, ya, yang sudah berusia 2 tahun. Illa ayyaksura alaikum, kecuali merasa berat bagi kalian, mungkin harganya lebih mahalan, duitnya nggak punya, duitnya cuma 23 juta bosan, mana dapat dijamin kambing kacang, kambing Jawa 3 juta mah cukup dari lomba. Nah, kalau memang seperti itu boleh, pada bahu jadaatan minat dhani, maka sembelihlah kambing jadaah, kambing gibas itu. Nah, ini berarti larangan di sini ini bukan berarti tak boleh kita berkurban dengan kambing yang tadi gibas, bukan. Tapi lebih utama kalau mau kita publik dan kambing kacang dulu. Baru kalau kambing kacang duitnya cukup kurang, kalau duit tinggi juga baru beli kambing yang gibas. Ini urutan utamaan mana? Ya utama kambing kacang. Tadi itu terkait dengan umur hewan kurban. Nah, kalau sapi itu cukup digunakan untuk berkurban ketika sudah berusia 2 tahun, genap 2 tahun. Kalau masih berusia 1,5 tahun nggak sah, walaupun badannya gede. Sekarang kan banyak teknologi atau pakan ya, yang bisa menjadikan sapi badannya udah kayak babi, apalagi kambing limosin, ya. Baru 1 tahun badannya udah kayak gede banget, tapi belum usia 2 tahun nggak sah. Ya, diperhatikan nih, katanya sampai gede banget itu badannya, tanya umurnya udah berapa tahun, ya, baru 1,5 tahun. Nah, jangan jadikan hewan kurban, walaupun dagingnya, kambingnya, sapinya badannya gede. Yang gedenya itu kan kadang-kadang dikasih empatnya, ya. Nah, kalau onta 5 tahun, kalau mau korban onta beli ono di Arab, tinggal tengah gua mari potong di sini, ya. Nggak masalah kalau mau korban onta. Dan masih banyak lagi tuh berkaitan dengan hewan kurban, aib cacat-cacat di dalam hewan kurban yang menjadikan kurban tersebut tidak sah. Di antaranya sangat kurus, kakinya pincang, matanya pincang, kupingnya copot, gak ada kupingnya, gak ada buntutnya. Itu hewan-hewan yang tidak sah dijadikan hewan
kurban. Kemudian nanti cara memotongnya banyak, pembahasan kurban ini. Ya intinya dianjurkan bagi orang yang memiliki rezeki lebih untuk berkorban. Kalau kata Nabi, kalau dia nggak mau berkorban, udah lu nggak usah nongkrong sama gua, nongkrong kita di tongkrongan lain. Itu kata Nabi Muhammad. Fala yaqrabanna musola. Nah, jangan sekali-kali Anda mendekati musola tempat salat anak. Kata Nabi itu. Berarti kan jangan nongkrong sama Nabi. Nabi kan nongkrongnya di tempat sholat, di masjid. Ya karena rumah masjid Nabi itu bersampingan dengan masjid. Lalu jangan di sini, lu sholatnya lu di rumah aja. Nah,